akan cerita tentang satu novel bagus. Nemu beberapa bulan yang lalu di toko buku. Sebenarnya novel ini itu sedikit cerita dulu ya. Novel ini rekomendasi dari seorang teman. Nah, teman yang merekomendasikan buku ini awalnya taunya bahwa ada satu novel bagus, cerita misteri yang ditulis salah satu asisten dari J.K. Rowling. Akhirnya berburu di salah satu toko buku dan mencurigai jangan-jangan si buku inilah yang dimaksud, dengan bermodal hanya melihat sekilas cover yang ditunjukkan oleh teman. Jadi awalnya memang menyangka bahwa si Robert ini adalah asisten dari J.K. Rowling. Itu awalnya. Nah, ternyata setelah akhirnya mencoba untuk membaca, akhirnya berusaha untuk mencari tahu tentang apa, dan agak terkejut dengan kenyataan bahwa ternyata Robert Galbraith ini adalah si J.K. Rowling itu sendiri. Agak surprise juga, dan akhirnya makin tertarik mencari tahu, mengulik alasan dibalik tidak adanya nama J.K. Rowling di buku ini. Setelah mencari tahu, ada beberapa alasan. Jadi dari beberapa pencarian yang saya temukan, ada beberapa alasan bahwa kemungkinan penggunaan nama lain dari J.K. Rowling itu bertujuan untuk lebih membuat perasaan bebas untuk menulis keluar dari nama besarnya sendiri, mencoba untuk lebih bebas menulis tanpa mungkin ekspektasi dari pembacanya, dan mungkin juga mau mengira-ngira seberapa mampu dia menulis buku atau novel dengan cerita yang cukup berbeda dari sebelumnya. Atau mungkin apakah ini strategi dari pemasaran, tidak ada yang tahu, karena memang ternyata setelah bocor ke publik bahwa ternyata Robert Galbraith ini adalah J.K. Rowling, penjualan si buku ini langsung meningkat pesat. Di sini saya tidak akan review atau membedah novel ini karena itu bukan kapasitas saya. Saya tidak punya kapasitas sebesar itu untuk mereview buku atau mereview novel, apalagi novel sebesar ini. Jadi lebih kepada sharing sedikit tentang cerita atau pengalaman membaca buku The Cuckoo's Calling. Tokoh utama di The Cuckoo's Calling ini bernama Cormoran Strike. Dia adalah seorang tentara veteran yang berubah profesi menjadi seorang detektif partikelir. Di sini juga nanti diceritakan tentang kisah hidupnya, perjalanan hidupnya yang juga cukup menarik, diulas nanti di sini. Kemudian Strike ini nanti akan dibantu oleh seorang asisten atau bisa disebut juga sekretaris, yaitu Robin. Nah, yang menarik dari membaca novel ini adalah detail dari yang ditunjukkan oleh J.K. Rowling, bagaimana
khususnya untuk saya yang membaca, bagaimana kita diajak berimajinasi dengan detail tentang lokasi-lokasi yang di novel ini itu berlatar belakang Inggris. Jadi yang seolah-olah membawa pembaca itu bisa mengimajinasikan dengan sangat detail dan sangat nyaman. Selain itu, hal yang menarik yang saya temukan dari pengalaman membaca ini adalah karena inti cerita ini adalah sebuah cerita pembunuhan, jadi beberapa tokoh yang ada atau yang disebutkan di novel ini sungguh sangat tidak tertebak. Jadi saya sebagai pembaca mengira-ngira, lebih banyak mengira-ngira bahwa apakah tokoh A, B, atau C, karena J.K. Rowling membuat situasi atau menggiring karakter atau jalan cerita dari setiap tokoh itu berpotensi, bahwa setiap tokoh itu berpotensi untuk menjadi pelaku. Akhirnya tidak ketebak. Itu uniknya, senangnya di situ, penasarannya di situ, bahwa beberapa tokoh ternyata bisa sama kuatnya menjadi pelaku sebenarnya dari pembunuhan itu. Butuh waktu sekitar 2-3 minggu untuk menghabiskan membaca buku ini, karena sempat ada jeda di bagian pertengahan itu, sempat mengalami ada alur cerita yang sempat agak membosankan, tetapi akhirnya kembali lagi menemukan menarik atau penasarannya, alur cerita yang kembali menantang dan membuat semangat untuk membaca. Tapi secara keseluruhan, untuk pendapat saya pribadi, ini novel yang sangat rekomendasi bagi teman-teman yang menyukai alur cerita atau jalan cerita yang tentang detektif, atau yang senang penasaran dengan kasus-kasus. Nah, saya sudah selesai baca dan sudah punya juga yang bagian yang kedua. Semoga sama menariknya. Dan dengar-dengar sih sudah ada difilmkan juga, entah film atau series, belum ngecek juga sih, tapi sempat lihat di beberapa cuplikan di YouTube. Mungkin itu saja sih sharing buku kali ini. Sekali lagi, bukan mereview atau membedah buku, karena bukan kapasitas, atau saya tidak sebaik itu atau tidak punya kemampuan sebaik itu untuk mereview buku. Jadi hanya sekedar sharing, ada buku bagus, ada novel bagus, siapa tahu bisa menemani aktivitas kamu atau keseharian kamu ke depan.